Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Di sini saya akan menjelaskan dua soal dari UTS Ilmu Bahan Bangunan, yaitu pertama adalah jelaskan keuntungan penggunaan comblok sebagai bahan dinding bangunan dibandingkan batu bata. Nah, batu bata ringan ini seringkali disebut dengan batako ataupun comblok. Jenis batu bata yang memiliki berat ringan daripada bata pada umumnya. Adapun keunggulannya itu yang pertama, dia tahan air. Nah, batako ini material yang tahan terhadap air. Jadi tidak perlu menggunakan cat anti bocor karena batako ini sudah aman dari air. Terus hal ini bisa menghemat pengeluaran tak dalam membangun rumah. Yang kedua itu ukurannya yang besar. Batako ini memiliki ukuran yang lebih besar daripada batu merah. Meski demikian, ukuran setiap batako seragam sehingga akan memudahkan kita saat memasangnya. Berbeda dengan batu bata merah yang terkadang memiliki ukuran tidak persis sama satu dan lainnya. Selain itu, batako yang seragam tersebut membuat dinding tampak lebih rapi. Ukuran batako yang besar juga membutuhkan perekat lebih sedikit sehingga dapat menghemat waktu untuk membangun atau saat pembangunan tersebut. Yang ketiga, harganya lebih murah. Nah, harga batako terbilang lebih murah jika dibandingkan dengan batu bata lainnya. Harganya itu mulai dari 1.000 sampai 4.500 per buahnya. Batako umumnya dijual atau diperjualbelikan per kubik atau satuan tergantung dari mereknya. Yang terakhir itu bobotnya ringan. Batako juga memiliki keunggulan dari segi bobot. Bobotnya yang ringan ini tersebut dapat membantu proses pengerjaan pembangunan jadi lebih mudah dan lebih praktis. Kedua, yakni uraikan kelebihan dan kekurangan kayu sebagai bahan bangunan. Nah, kayu merupakan bahan baku yang fleksibel, serbaguna, dan salah satu bahan baku konstruksi yang berkelanjutan. Hal tersebut terjadi karena kayu diperoleh dari penebangan pohon baik di hutan maupun hutan tanaman industri atau HTI atau lokasi lainnya. Adapun keunggulan material kayu dalam bahan bangunan atau bahan konstruksi yaitu yang pertama, mudah dalam pengerjaannya karena bisa dibuat atau dibentuk sesuai keinginan, serta mudah untuk direkatkan, dibaut, atau dipaku. Yang kedua, proses dan durasinya pengerjaan lebih cepat karena banyak tukang lokal yang sudah menguasai teknik ini. Atau yang ketiga yaitu mudah didapat karena sumber daya alam yang masih banyak tersedia dan bisa didaur ulang lagi dengan cara reboisasi. Yang keempat, kekuatan kayu cukup tinggi dengan bobot yang ringan, bahkan kayu solid akan awet dan tahan lama. Yang kelima, daya tahan terhadap listrik dan bahan kimia cukup baik. Selanjutnya, kayu juga merupakan isolator termal alami yang sangat efektif dalam mengisolasi dingin dan panas, serta merupakan penyerap kebisingan yang juga cukup baik. Selanjutnya itu lebih aman dan fleksibel jika terjadi gempa bumi, sehingga rumah yang terbuat dari kayu akan tetap pada kondisi aslinya, tidak mudah retak dan tidak mudah bergeser satu tempat ke tempat lainnya. Selanjutnya, adapun kekurangan dari material kayu ini, yang pertama, karena kayu berasal dari alam, maka ia bersifat kurang seragam atau homogen. Yang kedua, terdapat cacat bawaan dan cacat alam seperti mata kayu dan pecah-pecah. Selanjutnya, kayu juga mudah terbakar, terutama dalam kondisi kering, mudah terpengaruh oleh iklim, dan mudah rusak oleh rayap ataupun jamur. Yang terakhir, kelembapan yang tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada kayu. Terima kasih.
Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan atau jelaskan dari dua materi tersebut. Pada dasarnya, setiap bahan bangunan yang kita pakai pastinya selalu ada kelebihan atau kekurangannya, tergantung dari kita pakai atau pemakaian kita bagaimana ke depannya. Apabila ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.